Perkenalkan, nama saya Dwi Marija, saya dari Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kebijakan Pendidikan Sentralisasi. Baik, langsung saja saya bacakan, yaitu yang A. Konsep dasar sentralisasi pendidikan. Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua sistem tersebut dalam prakteknya tidak berlaku secara ekstrim, tetapi dalam bentuk kontinum, dengan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang B. Kelemahan dan kekurangan sentralisasi pendidikan. Kelemahan utama konsep sentralisasi adalah karena sangat kaku, sehingga sulit berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan. Konsep sentralisasi sulit mengelola berbagai sumber daya lokal yang sangat beragam dan bervariasi, karena konsep ini tidak memiliki instrumen yang peka terhadap kemajemukan. Pendekatan pemerintah dilakukan dengan asumsi homogenitas wilayah, sehingga akan menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang atau aspek, di antaranya yaitu antar wilayah, antar lapisan, dan antar golongan masyarakat. Kebijakan sentralisasi secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi kreativitas sumber daya pembangunan. Yang C. Dari sentralisasi menuju desentralisasi pendidikan. Pendidikan dimanapun memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan suatu bangsa. Pendidikan merupakan tempat untuk menanamkan dan menerjemahkan pesan-pesan konstruksi undang-undang untuk membentuk watak masyarakat. Keberhasilan dalam mengarahkan pencapaian tujuan pendidikan tersebut tentu memerlukan kerangka sistem penyelenggaraan pendidikan, yaitu meliputi A. Arah kebijakan pendidikan. Arah kebijakan pendidikan Indonesia menurut Isbandi bahwa ada beberapa poin. Di antaranya, yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional. Yang ketiga, melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah. Yang kelima, melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Yang keenam, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dan yang ketujuh itu mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Yang B. Strategi kebijakan manajemen pendidikan. Pelaksanaan sentralisasi pendidikan memerlukan perumusan kebijakan manajemen pendidikan dasar yang sesuai dengan kondisi sosial budaya, serta komitmen politik nasional. Menurut HAR Pilar, ada beberapa hal yang perlu dirumuskan, yaitu yang pertama wawasan Nusantara, yang kedua demokrasi, yang ketiga kurikulum, yang keempat proses belajar mengajar, yang kelima efisiensi, yang keenam pembiayaan pendidikan, dan yang ketujuh yaitu ketenagaan. Baik, sekianlah isi makalah dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.